Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur merupakan salah satu keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mimpi yang senantiasa ada dalam tidur merupakan salah satu karunia yang harus kita syukuri. Itu merupakan kenikmatan Allah yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Apa yang terjadi jika seandainya kita dalam tidur tidak pernah bermimpi gitu. Mimpi terkadang menjadi satu hal yang menyenangkan, tetapi terkadang juga dalam mimpi tersebut ada hal-hal yang tidak kita sukai, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita semua yang bermimpi untuk senantiasa ingat bahwa mimpi itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama, ada mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang menyenangkan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah mimpi-mimpi yang dibenci atau mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan, mimpi-mimpi yang menyedihkan, itu dari setan. Dan yang ketiganya adalah mimpi yang berasal dari diri sendiri. Yang pertama, mimpi baik ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ru'yah as-sadiqah atau ru'yah salihah, merupakan mimpi yang menyebabkan seseorang itu merasa gembira, menyebabkan orang itu merasa bahagia, mimpi mendapatkan rezeki, mimpi ketemu dengan orang yang kita cintai, mimpi dengan orang yang kita sukai, atau bisa aja mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap semoga kita bisa mendapatkan hal tersebut. Maka di antara adabnya itu adalah untuk menyampaikannya kepada orang lain atau membicarakannya ya, mengabarkan kepada orang lain, karena ini merupakan salah satu bentuk tahadus bin nikmah. Adabnya gitu ya. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dari segi kenikmatan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ucapkanlah atau beritakanlah, sampaikanlah kepada orang lain. Yang keduanya ada mimpi yang jelek, mimpi yang buruk, atau disebut dengan ru'yah makruhah, mimpi yang dibenci ya, mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menakutkan. Misalnya seseorang mimpi dikejar-kejar oleh setan, atau mimpi diserang oleh binatang-binatang buas ya, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi dapat musibah. Maka dari segi adabnya itu, kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain, kepada siapapun, bahkan kepada orang yang terdekat. Bahkan ketika kita bangun, dianjurkan untuk beristighfar, kemudian juga berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meludah ke TV ya. Selanjutnya adalah berpindah posisi tidur seandainya dia mau tidur lagi gitu. Pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang mimpinya. Wahai Rasul, kemarin malam saya bermimpi seakan-akan kepala saya itu dipenggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya, sambil tertawa beliau itu mengatakan, jika setan menggoda, mengganggu salah seorang di antara kalian dalam tidur, maka janganlah menceritakannya kepada orang lain. Setan mengganggu seorang manusia ya, dari semenjak lahir, kemudian ketika remaja, dewasa, ketika orang tua, bahkan ketika tidur pun digoda, bahkan ketika menjelang sakaratul maut pun digoda ya, karena setan senantiasa berusaha ingin menjadikan seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kesedihan, berada dalam ketakutan. Maka di antara bentuk godaannya itu adalah dalam mimpi seperti itu. Yang ketiga itu adalah mimpi yang emang berdasarkan dari diri sendiri. Ini disebabkan misalnya sebelum tidur dia banyak memikirkan sesuatu, maka terbawa dalam mimpi. Atau bisa juga mimpi ini mimpi halusinasi, atau bisa juga mimpi ini merupakan mimpi yang merupakan harapan dalam kehidupannya, dan ini merupakan mimpi yang biasa. Contohnya misalnya ketika seseorang banyak memikirkan hutang gitu, memikirkan hutang, mimpi takut ditagih, ternyata ketika tidur mimpi ditagih oleh hutang gitu ya.
Kemudian ketika seorang mau ujian, dalam pikirannya itu disibukkan ujian, tiba-tiba ketika tidur tuh mimpi ujian. Itu mimpi yang biasa yang terjadi. Oleh karenanya, jika kita mimpi baik, maka silahkan ceritakan kepada orang lain. Jika mimpi buruk, jangan diceritakan. Dan sedangkan yang ketiga adalah mimpi yang normal, biasa-biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.